Coba kalian bayangkan ya, seorang remaja berusia 14 tahun yang selalu duduk di bangku paling belakang di kelasnya. Pasti ada kan? Nah, jangankan buat memimpin sebuah presentasi, untuk sekedar angkat tangan dan nanya ke guru aja, badannya tuh masih suka gemeter, keringet dingin, jantungnya deg-degan. Nah, yang kayak gitu, itu adalah saya sendiri beberapa tahun yang lalu. Dulu, saya adalah definisi nyata dari krisis percaya diri. Lingkungan sosial saya sangat terbatas karena saya terlalu takut untuk memulai hanya sekedar sebuah percakapan. Saya selalu berpikir, memangnya suara saya mau didengar oleh siapa? Namun betul, roda hidup berputar. Ketika saya menginjak usia 15 tahun, tepatnya di kelas 9 SMP, saya sadar ketakutan ini tidak boleh menghabisi atau memakan masa depan saya. Disitulah saya nekat untuk mulai melatih public speaking. Awalnya tentu sangat tidak mudah. Berbicara di depan cermin adalah percobaan pertama. Masih terbata-bata, itu memang sudah makanan sehari-hari lah ya. Tapi konsistensilah yang membuahkan hasil. Setahun kemudian di usia 16 tahun, tepatnya saat saya kelas 1 SMA, mulai mengambil langkah yang lebih ekstrim. Menantang diri untuk ikut pemilihan duta. Langkah ini benar-benar menjadi dobrak pintu saya untuk mendobrak rasa cemas saya gitu ya. Ternyata panggung pertama itu benar-benar membuka untuk pintu-pintu selanjutnya. Di usia 17 tahun, saya resmi memulai karir sebagai profesional MC dan juga podcaster ataupun moderator. Ini adalah sebuah dunia yang sangat mustahil untuk saya bayangkan dulu. Tapi hari ini menuju 20 tahun saya berdiri di sini sebagai versi diri saya yang sepenuhnya baru. Jika mau dibandingkan dengan diri saya yang dulu, perubahannya sangatlah kontras. Dari segi percaya diri, dulu saya masih sering mencari validasi dari eksternal atau dari orang lain hanya untuk merasa aman dan nyaman. Sekarang percaya diri itu tumbuh dari dalam diri saya karena saya sudah tahu kapasitas dan potensi diri. Dulu bicara di depan publik adalah sebuah ancaman atau hukuman. Sekarang berbicara di depan publik adalah sebuah kesempatan untuk saya bisa berbagi. Dulu saya menutup diri karena masih sering takut ditolak. Sekarang jaringan sosial saya sudah mulai meluas. Saya terbiasa untuk berkomunikasi dengan berbagai lapisan generasi hanya untuk membangun relasi secara profesional dan bertukar ide tanpa rasa canggung. Teman-teman, lewat perjalanan 5 tahun ini saya belajar satu hal penting. Public speaking itu bukan sekedar tentang teknik berbicara atau seni cuap-cuap saja. Lalu kenapa sih belajar public speaking itu sangat penting? Menurut pendapat saya sendiri, public speaking adalah alat penakluk rasa takut. Saat kita menguasai panggung, kita sedang belajar menguasai diri kita sendiri. Kemudian, gagasan terbaik tidak akan ada gunanya jika tidak bisa disampaikan. Kita bisa punya ide yang jenius, tapi tanpa kemampuan menyampaikannya secara persuasif, idenya akan mati dan sia-sia disimpan di dalam kepala. Public speaking membuka pintu peluang. Karir saya sebagai MC, pembicara, atau pemoderator tidak akan pernah ada jika saya tidak egois untuk mendobrak rasa takut saya di usia 15 tahun. Perubahan ini tidak terjadi hanya dalam satu malam. Ini adalah tentang proses yang dipupuk hari demi hari. Saya yang dulu masih pemalu, akhirnya bisa berdiri di depan banyak orang. Dan saya yakin kamu pun pasti bisa untuk menemukan suaramu. Terima kasih teman-teman semuanya, saya Safira dan sampai jumpa.